Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir kah? Ada Pak Guru. Nah, siapa yang tidak hadir, Nak? Radityo dengan Suci Seriana. Radityo dengan Suci Seriana. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di ruang virtual ini melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar peluang teoritik. Harapkan kalian dapat menerapkan konsep-konsep peluang teoritik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingat tentang peluang empirik? Masih, Pak. Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Oke, siapa Saya yang- dulu. Ya, siapa yang bisa, Nak? Saya. Silakan. Saya, Saya. Pak. Frekuensi dibagi dengan banyak percobaan. Yang Saya lain? lagi Pak Guru. Oke, silakan. Frekuensi kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Saya Pak Guru. Rasio atau perbandingan frekuensi terhadap percobaan. Kalau kita ingat-ingat kembali tentang peluang empirik yang sebelumnya, yaitu rasio atau perbandingan frekuensi kejadian yang muncul terhadap banyaknya Percobaan. Oke, jadi itu materi peluang empirik ini sangat mendukung kita dalam mengetahui pembelajaran teoritik. Untuk itu, materi peluang teoritik ini sangat banyak manfaatnya, ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, manfaatnya yaitu kalian bisa menyelesaikan masalah atau menentukan keputusan yang fair. Tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan. Oke, dimengerti ya? Nah, berikutnya. Sekarang saya minta kalian mengamati. Sini ada pertandingan sepak bola, kemudian ada pemilihan calon ketua OSIS. Nah, tidak ada kesepakatan dalam menentukan nilai peluang dalam dialog di atas. Kenapa? Itu karena mereka tidak mempunyai acuan yang sama dalam menentukan nilai peluang. Nilai peluang yang diungkapkan dalam dialog tersebut adalah nilai peluang subjektif. Oleh karena itu, tiap orang mungkin sama, mungkin juga berbeda. Jadi peluang subjektif ini bisa kita samakan dengan peluang empirik yang kita bahas sebelumnya. Oke? Jadi begitu maknanya dia itu, Nak. Peluang-peluang empirik itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang sama, ya. Artinya setiap kejadian itu tidak sama peluangnya. Untuk itu kita harus belajar tentang peluang teoritik. Kemudian, ini masalah yang kedua. Saya minta kalian amati ini. Saya beri waktu 2 menit untuk mengamati masalah ini. Silakan. Nah, di sini saya harapkan berdasarkan pengamatan kalian pada tabel 10.1 ini, saya minta kalian mengajukan sebuah pertanyaan, ya, satu orang satu. Saya Pak Guru. Ya, atas nama siapa, Nak? Sebut namanya, Nak. Vanessa. Iya, Vanessa, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Bagaimana itu kejadiannya begitu dengan peluang teoritik? Yang ditanyakan ini apanya, Nak? Pengertiannya atau cara menentukannya? Cara menentukannya. Kolbi Karim. Guys, si Pak Kolbi Karim. Silakan, Nak. Bagaimana cara menghitungnya Pak Guru? Cara menghitung yang apa itu, Nak? Yang penggelindingan dadu Pak Guru. Penggelindingan dadu. Perhitungan apa yang ditanyakan ini? Titik sampel, banyak titik sampel, atau peluang teoritik? Yang peluang teoritiknya Pak Guru. Oke, jadi hampir sama tadi pertanyaannya dengan Vanessa, ya. Bagaimana cara menentukan peluang teoritik? Titik. Yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi selain Siva? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa itu peluang teoritik? Oke, apa itu peluang teoritik? Jadi pertanyaannya sama ini, 3 orang ini. Apa itu peluang teoritik? Saya tambah lagi kalau begitu. Apa itu titik sampel? Bagaimana cara menentukan titik sampel? Kemudian apa itu ruang sampel? Bagaimana cara menentukan ruang sampel? Pak Guru rangkum pertanyaannya seperti ini. Jadi kita kaitkan dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang peluang empirik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi, saya minta sekali lagi kepada kalian membuat jawaban sementara atau semacam hipotesis. Kita lanjut ke tahap eksplorasi, ya. Jadi untuk mendukung jawaban yang sudah dibuat tadi, maka Pak Guru menampilkan beberapa referensi yang bisa mendukung jawaban-jawaban tersebut. Jadi linknya itu seperti ini. Ini salah satu pendukung saja. Atau juga bisa kalian mengakses video-video yang ada di YouTube. Nah, itu ada video 2 Pensa, tadi lihat itu. Sekarang
kita bekerja di LKPD. Untuk LKPD ini sebagai salah satu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal pertemuan tadi. LKPD-nya bisa diakses di link ini. Silakan didiskusikan di grup masing-masing. Jadi yang diisi itu yang ada logo tangan ini, kemudian ada perintah isi di sini. Kemudian diamati masalah yang tadi, diskusikan di kelompok masing-masing. Sekarang kita kembali diskusi di grup WA sesuai kelompoknya. Jangan lupa Google Meet-nya tetap di-on-kan. Informasi bagi anak-anakku sekalian, pengerjaan LKPD itu diselesaikan dalam waktu 30 menit. Kalau sudah selesai nanti akan nampak di email Pak Guru ini. Jangan lupa tekan finish kalau sudah selesai. Perhatian semua kelompok, lembar terakhir LKPD itu ada kesimpulan nih. Jadi supaya kesimpulannya lebih terarah, kita berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal tadi. Kita punya beberapa pertanyaan tadi. Nah, itulah yang dijawab dalam kesimpulan. Jadi pertanyaan tadi kan apa itu peluang teoritik, kemudian titik sampel, ruang sampel itu apa, bagaimana cara menghitungnya. Ya, minimal dia memuat pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Artinya supaya kesimpulannya terarah. Iya, gitu. Pak. Ya. Oke, kelompok 3 sudah masuk LKPD-nya, kelompok 3. Sudah, Pak. Sudah dikirim nih. Oke, sudah masuk. Bagaimana? Sudah bisa kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita mempresentasikan hasil LKPD di forum ini. Kemudian yang teman-teman yang lain, dari kelompok lain saling menanggapi. Nah, saya berikan kesempatan, saya hargai yang mengirim pertama. Kelompok 2 siap? Siapa juru bicaranya? Insya Allah siap Pak Guru. Oke, saya tampilkan ya, nanti dijelaskan, oke? Kelompok 1 dan 3 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifat Kolbi Karim dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang LKPD yang telah kami selesaikan. Soal yang ditanyakan, apakah makna titik sampel AG? Titik sampel AG adalah A adalah angka dan G adalah gambar. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan? Tidak ada, Pak Guru. Jadi koin merah, angka, dan koin kuning, gambar. Oke, lanjut pada masalah berikutnya. Nah, ini tabelnya, silakan. Pada halaman selanjutnya, saya disuruh untuk melengkapi tabel yang kosong dan kami melengkapinya dengan angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar. Dan pertanyaan di bawahnya adalah apakah makna titik sampel GGA? Kami menjawabnya dengan gambar angka. Silakan. Kelompok mana yang mau menanggapi? Tidak, Pak. Sama jawabannya. Sama. Kelompok yang lain? Iya, Masih saya ada? juga sama. Harusnya ini, ya di sini bisa diperjelas lagi gambar-gambar angka. Maksudnya, kita lihat tadi kan di diskusi di grup WA itu, kita mulai dari baris dulu, kemudian kolom. Jadi kalau G ini artinya maknanya adalah pada koin hijau, dia muncul gambar. Kemudian pada koin merah, dia muncul gambar. Sedangkan pada koin kuning, dia muncul angka. Jadi jangan ringkas seperti ini, gambar-gambar angka kan terlalu simpel ini. Bisa dijelaskan lagi. Artinya dalam matematika itu pembacaan tabel itu ada aturannya juga. Nanti di SMA kalian belajar matriks, statistik ya. Tentunya itu selalu kita kalau ada baris ada seperti ini, maka kita lihat pada baris dulu. Kemudian kolom. Jadi yang pertama itu selalu kita lihat pada baris. Nah, itu cara membaca tabel. Kalau tadi pada diagram pohon, ya seperti ini. Kita mulai dulu dari yang paling kiri, kemudian yang ke tengah, kemudian ke kanan, dan seterusnya. Bisa dipahami ya untuk semua ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nomor 1 itu yang ditanyakan, mungkinkah banyak titik simpel pada suatu kejadian bisa lebih dari ruang simpelnya? Jelaskan. Bagaimana dia? Bisakah? Mungkinkah? Tidak bisa. Oh ya, oke. Terus yang kedua? Adakah kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1? Jika ada, jelaskan dalam kejadian yang bagaimana. Jawabannya adalah ada kalau titik sampel dan ruang sampel sama besar. 3. Berapakah banyak titik sampel suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi? Jawabannya adalah 0 sampai 4. 0 sampai 4. 0 sampai 1. 0 sampai 1. Bukan, itu jawabannya nomor 4 itu, Jawabannya nomor 3 dulu. Berapakah Nomor banyak titik 3. sampel? Ya. Nomor 3 jawabannya adalah 0.
0. Ya, 0. Nomor 4. Nomor 4, dapatkah kalian menyimpulkan antara berapa sampai berapa peluang suatu kejadian? Jawabannya adalah 0 sampai 1. Nomor 5, misalkan peluang kejadian A adalah P dalam kurung A, sedangkan P dalam kurung A pangkat C dibaca peluang kejadian A komplement. Diartikan peluang bukan kejadian A, jelaskan hubungan P dalam kurung A dengan P dalam kurung A pangkat C. Ya, bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah P dalam kurung A pangkat C ditambah P dalam kurung A sama dengan 1. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi, mungkinkah banyaknya titik sampel pada suatu kejadian bisa lebih dari ruang sampel? Jelaskan. Ya, itu tentu tidak mungkin ya. Kalau kita berbicara tentang himpunan, berarti kan ruang sampel itu sebagai himpunan, titik sampel itu sebagai anggota himpunan. Jadi tidak mungkin itu. Paling tidak dia sama. Artinya kalau sama itu maka dia memiliki peluang 1. Itu jadi itu dia lanjutan dari pertanyaan 2. Kemudian yang ketiga, bagaimana kejadian yang tidak mungkin terjadi? Nah, kejadian yang tidak mungkin terjadi itu dia memiliki titik sampel 0 ya, atau tidak ada kejadian yang muncul. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dapatkah kita menyimpulkan berapa sampai berapa nilai suatu peluang? Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya tentang peluang empirik, nilai peluang itu selalu berada di antara 0 sampai 1. Jadi dia tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Ya. Kalau 0,1 masuk tidak? 0,1 itu masuk nilai. Ya. 0,2? Tidak. Tidak. 0,1 masuk. Kalau 0,2? Masuk, Pak, masuk. Iya. 0,2 kan masih lebih kecil dari 1 kan? Iya, Pak. Ya. Jadi syaratnya itu kan peluang itu berada di antara nilai 0 sampai 1. Berarti 0,9, 0,8, dan seterusnya. Oke, itu peluang komplemen. Kemudian peluang komplemen itu artinya bukan kejadian A. Ya, jadi benar ini. Jadi peluang A ditambah peluang komplemen sama dengan 1. Atau bisa kita buat dalam formula lain, peluang komplemen itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Gitu ya, cukup ya? Bisa dipahami ini? Bisa? Okay. Bisa, Pak. Iya, Pak. Sekarang kelompok yang mau memberikan kesimpulan, saya beri kesempatan kepada yang belum tampil. Kelompok 1. Pak. Kelompok 1 bisa? Kesimpulannya Bisa, Pak. Yang mau bacakan kesimpulan siapa? Saya, Pak, Wode Nur Zakia. Kesimpulannya, perbedaan empirik dan teoritik. Kalau empirik berdasarkan percobaan, kalau teoritik berdasarkan perhitungan. Cara menentukan titik sampel dengan melihat kejadian yang muncul. Peluang teoritik sama dengan titik sampel per ruang sampel. Ya, titik sampel per ruang sampel. Atau bisa kita tegaskan seperti ini ya kesimpulannya. Jadi inti kesimpulan kita pada yang ini adalah bagaimana itu peluang teoritik. Peluang teoritik itu rasio titik sampel terhadap ruang sampel. Itu bedanya dengan peluang empirik kemarin. Kalau peluang empirik kemarin, frekuensi kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan. Jadi peluang empirik itu dia bergantung pada percobaan. Tapi kalau peluang teoritik tidak perlu kita lakukan dengan percobaan. Ya, cukup kita menghitung berapa titik sampelnya dan berapa ruang sampelnya. Tidak usah ada percobaan di situ. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi bekal buat pembelajaran setelahnya. Oke, kita beri aplaus dulu kepada semua kelompok yang telah tampil. Ayo. Oke, sebelum kita akhiri, silakan jawab soal ini. Kemudian jawabannya tulis di kertas lembar, lalu difoto. Ya, difoto. Nanti kalian bisa mengklik ini untuk mengirim jawaban kalian. Klik tambahkan file, kemudian pilih gambar tadi yang kalian ambil, lalu dikirim. Kalau sudah langsung dikirim ini, tekan kirim. Pak Guru tunggu sekarang jawabannya. Harus selesai sekarang. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, sambil saya periksa jawabannya ya. Iya, Pak. Oke, ini sudah beberapa orang yang masuk. Alhamdulillah dari semua yang masuk, jawaban yang sudah masuk itu tuntas. Kecuali Rifka Aljamat. Rifka Aljamat jangan berkecil hati, mungkin karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa menyelesaikan soal dengan tepat dan benar. Jadi saya masih memberi kesempatan untuk mengulang pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang enak di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.